dari itu, ya kita tentu dengan kejadian kemarin kita melayangkan surat protes langsung. Saya mengirimkan surat juga. Sungguh sangat berani, dianggap terlalu berisik dan banyak komplain. AFF nekat coret Indonesia dari anggotanya. Sungguh sangat berani, dianggap terlalu berisik dan banyak komplain. AFF nekat coret Indonesia dari anggotanya. Begini respon tak terduga dari PSSI. Telah diberitakan, langkah mengejutkan datang dari Federasi Sepak Bola ASEAN. AFF dikabarkan secara resmi mencoret Indonesia dari keanggotaan. Keputusan ini sontak menggemparkan publik, mengingat Indonesia adalah salah satu negara dengan sejarah panjang dan kontribusi signifikan dalam perkembangan sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Menurut laporan yang beredar, AFF mengambil keputusan ini lantaran menilai Indonesia terlalu vokal dalam menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan dan keputusan pertandingan yang dianggap kontroversial. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI memang kerap melayangkan protes keras terhadap dugaan ketidakadilan, khususnya dalam turnamen-turnamen yang dihelat AFF, termasuk Piala AFF U23 kemarin dan Piala AFF Senior. Dikabarkan, pihak AFF menilai sikap PSSI yang terus melayangkan komplain sebagai bentuk gangguan terhadap stabilitas organisasi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa dalam rapat tertutup, mayoritas anggota AFF menyetujui pencoretan Indonesia demi menjaga kehormatan dan harmoni internal. Namun, yang lebih mengejutkan adalah respon dari Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia. Alih-alih menunjukkan kemarahan atau kekecewaan mendalam, PSSI justru memberikan tanggapan yang tak terduga. Kami menghormati keputusan AFF, walau kami tidak sepakat dengan cara dan alasannya. Justru ini saat yang tepat bagi Indonesia untuk mencari wadah yang lebih kompetitif dan adil. Lebih lanjut, PSSI menyatakan akan segera mempercepat proses integrasi ke federasi lain, seperti Federasi Sepak Bola Asia Timur atau EAFF, yang dianggap memiliki sistem kompetisi lebih profesional. Isu keinginan Indonesia keluar dari AFF memang sudah lama mencuat, terlebih setelah beberapa kejadian kontroversial di level turnamen usia muda. Mari kita bahas lebih dalam untuk mengetahui kebenarannya, teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian, agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Di sisi lain, media Vietnam, VCT News menyampaikan kritik tajam terhadap penampilan Timnas Indonesia U23 setelah gagal meraih gelar juara di Piala AFF U23 2025. Dalam laporannya, media tersebut menyoroti minimnya kreativitas tim asuhan Gerald van den Berg yang dinilai terlalu bergantung pada lemparan ke dalam dari Robbie Darwish. Pada partai final yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Vietnam U23 dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol dicetak oleh Nui Kong Pung, sementara Garuda Muda gagal mencetak gol balasan. Kekalahan ini menjadi luka kedua secara beruruntun di ajang yang sama. Sebelumnya, pada edisi 2023, Indonesia juga takluk dari Vietnam lewat adu penalti setelah bermain imbang 0-0 di waktu normal. Dalam ulasannya, VCT News menyebut Indonesia U23 seperti kehabisan ide dalam menyerang. Mereka menilai skuad Garuda Muda terlalu bergantung pada lemparan jarak jauh Robbie Darwish sebagai senjata utama, terutama karena minimnya peran pemain naturalisasi dalam skuad kali ini. Tanpa pemain naturalisasi, Timnas Indonesia U23 hanya mengandalkan lemparan ke dalam, tulis VCT News.
Lebih lanjut, mereka mengkritik performa lini depan Indonesia, terutama Jens Reven, yang sebelumnya tajam sepanjang turnamen, namun justru tak terlihat di partai final. Pelatih Vandenberg juga dinilai kurang bisa memaksimalkan potensi para pemain lokal yang sebelumnya sempat tampil di Piala AFF 2024. VCT News juga menyinggung kegagalan Indonesia pada turnamen-turnamen sebelumnya saat tak didukung oleh pemain naturalisasi. Hal ini dianggap berdampak besar terhadap kualitas permainan tim yang akhirnya berujung pada hasil buruk dan pemecatan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Sekarang hanya Robbie Darwish dan satu gelandang yang terus dipaksa mengulang pola serangan yang sama. Tanpa dukungan dari para pemain naturalisasi, Indonesia terlihat kehabisan cara untuk mencetak gol. Tulis media tersebut menutup ulasannya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju Indonesia keluar dari Konfederasi AFF? Mengingat Indonesia selalu dicurangi setiap ada kompetisi Piala AFF. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silakan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi yang dihadapi Timnas Indonesia U23 saat ini sebenarnya mencerminkan tantangan klasik dalam sepak bola Indonesia, ketergantungan pada 1-2 individu dan belum matangnya sistem permainan kolektif. Ketika Robbie Darwish menjadi satu-satunya sorotan karena kemampuan lemparan jauh yang bisa menciptakan peluang, itu menunjukkan bahwa pola serangan Indonesia masih terlalu sempit dan mudah dibaca lawan. Lebih lanjut, kritik dari media Vietnam memang terkesan pedas, tapi ada benarnya. Dalam pertandingan final melawan Vietnam, Indonesia terlihat kesulitan membangun serangan dari lini tengah. Minimnya kreativitas, kurangnya pergerakan tanpa bola, dan tidak efektifnya pergantian pemain menjadi catatan yang harus dievaluasi oleh tim pelatih. PSSI gelar Piala Kemerdekaan 2025. Timnas U17 Indonesia akan hadapi Afrika Selatan dan Tajikistan. Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah turnamen sepak bola internasional bertajuk Piala Kemerdekaan 2025 yang digelar oleh PSSI sebagai bagian dari persiapan Timnas U17 Indonesia menuju Piala Dunia U17 di Qatar November mendatang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan bahwa turnamen ini ditujukan sebagai ajang uji coba untuk mengasah kesiapan Garuda Asia. Dalam turnamen ini, Indonesia akan menjamu dua tim peserta Piala Dunia U17, yaitu Afrika Selatan dan Tajikistan. Kita buat turnamen bernama Piala Kemerdekaan. Alhamdulillah sudah ada dua tim yang memastikan hadir, Afrika Selatan dan Tajikistan, kata Erick saat ditemui awak media di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 31 Juli 2025. PSSI sebenarnya menargetkan mengundang 3 negara, termasuk perwakilan dari Amerika Latin. Namun, jarak dan kendala logistik menjadi tantangan tersendiri. Kami berharap ada wakil dari Amerika Latin, tapi lokasi terlalu jauh, ujar Erick. Timnas U17 Indonesia sendiri tergabung di Grup H Piala Dunia U17 2025 bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Nova Arianto sebagai pelatih kepala ingin memanfaatkan laga uji coba ini untuk menghadapi variasi gaya bermain, terutama dari tim-tim Afrika dan Amerika Latin yang jadi lawan di grup. Coach Nova ingin tim bisa mengantisipasi berbagai gaya permainan, apalagi lawan kita nanti juga dari benua Afrika dan Amerika Latin, ujar Erick. Erick juga menekankan bahwa meskipun uji coba memiliki risiko seperti cedera atau kekalahan, yang terpenting adalah pengalaman bermain dan membaca gaya permainan lawan. Turnamen ini digelar di Sumatera Utara sebagai upaya pemerataan akses tontonan sepak bola internasional di luar Pulau Jawa. Kita ingin masyarakat daerah juga punya kesempatan menyaksikan laga internasional secara langsung.
Meski jadwal resmi Piala Kemerdekaan belum diumumkan, dua tim tamu sudah memberikan konfirmasi kehadiran. Dengan persiapan yang tengah berlangsung di Bali, Timnas U17 diharapkan bisa menampilkan performa optimal di turnamen persahabatan ini sebagai bekal menuju panggung dunia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan langkah serius PSSI dalam mempersiapkan Timnas U17 Indonesia untuk bersaing di Piala Dunia U17 2025. Menggelar turnamen Piala Kemerdekaan dengan mengundang sesama peserta Piala Dunia adalah strategi yang tepat untuk mengukur kemampuan tim sebelum tampil di level tertinggi. Dengan menghadirkan lawan seperti Afrika Selatan dan Tajikistan, Indonesia bisa mendapatkan gambaran nyata tentang gaya bermain lawan dari benua berbeda. Hal ini sejalan dengan kebutuhan pelatih Nova Arianto yang ingin timnya beradaptasi dengan beragam taktik dan ritme permainan. Pilihan Sumatera Utara sebagai lokasi turnamen juga patut diapresiasi. Ini menunjukkan komitmen PSSI untuk membawa sepak bola ke daerah-daerah di luar Jawa yang selama ini cenderung kurang tersentuh oleh event internasional. Meskipun idealnya ada tim dari Amerika Latin sebagai lawan uji coba, keterbatasan jarak dan logistik memang menjadi hambatan. Namun kehadiran dua tim kuat dari Asia Tengah dan Afrika tetap memberi nilai besar dalam uji coba ini. Secara keseluruhan, turnamen ini bukan sekedar seremonial peringatan kemerdekaan, tapi langkah konkret dalam membangun kesiapan mental dan taktis para pemain muda yang akan membawa nama Indonesia di panggung dunia. Langkah Timnas U17 Indonesia menuju Piala Dunia U17 2025 bukan hanya soal mengejar kemenangan, tapi tentang membuktikan bahwa generasi muda bangsa mampu bersaing di panggung dunia. Setiap pertandingan uji coba, setiap latihan, dan setiap tetes keringat yang dikeluarkan adalah bagian dari perjalanan besar yang tak semua orang punya kesempatan menjalaninya. Jangan takut kalah, karena justru dari kekalahanlah kita belajar, tumbuh, dan menjadi lebih tangguh. Ketika kamu mewakili Merah Putih, kamu membawa semangat 270 juta jiwa yang percaya bahwa mimpi besar bisa diraih dengan kerja keras dan semangat juang. Teruslah berlatih, teruslah belajar, karena dunia sedang menunggu untuk melihat apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak Indonesia. Ingat, menjadi juara bukan hanya mengangkat piala, tapi tentang bagaimana kamu bertarung dengan hati dan pantang menyerah. Terus melangkah Garuda Muda, langit adalah batasnya. Performa Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025 layak diapresiasi. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg, memberikan pujian tinggi kepada skuad asuhannya yang berhasil melaju hingga final Piala AFF U23 2025. Meski akhirnya harus mengakui keunggulan Vietnam U23 dengan skor tipis 0-1 di laga puncak, Vandenberg tetap menilai perjalanan tim Garuda Muda sangat luar biasa. Laga final tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 29 Juli 2025. Meski tampil di depan pendukung sendiri, Indonesia harus puas finish sebagai runner-up setelah gagal membalas 1 gol lawan. Tampil apik sepanjang turnamen. Menurut Vandenberg, para pemain tampil penuh semangat dan menunjukkan kualitas permainan yang menjanjikan sepanjang turnamen. Ia pun merasa bangga karena pencapaian ini merupakan langkah awal yang positif sejak dirinya menangani tim. Kami bermain dengan semangat dan kualitas yang luar biasa. Meski belum meraih trofi, saya sangat bangga dengan perjuangan tim ini, tulis Vandenberg melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis 31 Juli 2025. Persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U23 2026. Usai turnamen ini, para pemain akan menjalani masa istirahat sejenak untuk pemulihan. Fokus berikutnya tertuju pada ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan berlangsung September mendatang. Kami akan mengambil waktu untuk beristirahat lalu bersiap menghadapi tantangan berikutnya di bulan September, lanjut pelatih asal Belanda tersebut. Terima kasih untuk supporter. Gerald Vandenberg juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pendukung timnas yang terus memberikan dukungan selama turnamen berlangsung. Ia berharap bisa memberikan hasil lebih baik pada turnamen selanjutnya.
Terima kasih kepada semua supporter atas semangat dan dukungannya. Saya sangat menantikan kesempatan untuk kembali bekerja bersama tim dan bertemu kalian lagi, ujarnya. Sebagai informasi, Indonesia akan menjadi tuan rumah Grup J dalam babak kualifikasi Piala Asia U23 2026. Mereka akan bersaing dengan Korea Selatan, Laos, dan Makau di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Lebih lanjut, perjalanan Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025 memang patut diacungi jempol meskipun mereka belum berhasil meraih gelar juara. Mampu menembus partai final dan memberikan perlawanan sengit terhadap Vietnam menunjukkan bahwa tim ini punya potensi besar. Kekalahan tipis 0-1 tidak bisa dijadikan satu-satunya tolak ukur karena secara keseluruhan performa tim di turnamen ini memperlihatkan progres yang menjanjikan di bawah arahan Gerald Vandenberg. Di tengah waktu persiapan yang relatif singkat, Vandenberg dan tim pelatih berhasil membentuk skuad yang kompak dan mampu bersaing di level regional. Hal ini tentu memberikan harapan besar menjelang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Terlebih lagi, Indonesia akan menjadi tuan rumah grup yang bisa menjadi keuntungan tersendiri jika dikelola dengan baik. Respon Vandenberg yang tetap positif dan menghargai perjuangan para pemain juga menunjukkan kualitas kepimpinannya. Ia tahu bagaimana membangun mentalitas tim bukan hanya fokus pada hasil akhir. Dukungan dari para supporter juga menjadi faktor penting yang tak boleh disampingkan dan pujian yang ia sampaikan kepada publik Indonesia menunjukkan kedekatannya dengan atmosfer sepak bola tanah air. Dengan waktu istirahat yang cukup dan persiapan yang lebih matang ke depan, Timnas U23 punya peluang besar untuk tampil lebih solid di ajang berikutnya. Piala AFF kali ini bisa dijadikan fondasi kuat untuk menatap target yang lebih tinggi, termasuk lolos ke Piala Asia U23 dan bahkan impian jangka panjang ke Olimpiade. Jangan biarkan satu kekalahan kecil mengaburkan langkah besar yang sudah kalian tempuh. Timnas Indonesia U23 telah menunjukkan semangat juang, kerja keras, dan kebanggaan luar biasa sepanjang Piala AFF 2025. Kalian bukan gagal, kalian sedang dalam proses menjadi lebih kuat. Perjalanan ini baru permulaan. Setiap peluh dan rasa sakit yang dirasakan di lapangan akan berbuah hasil selama kalian tetap berjuang dan percaya pada proses. Kalah di final bukan akhir, tapi batu loncatan untuk naik lebih tinggi. Masih ada kualifikasi Piala Asia U23 di depan mata. Kesempatan baru untuk bangkit dan membuktikan bahwa Garuda Muda tak akan pernah menyerah. Bangkitlah dengan kepala tegak. Kalian sudah membuat bangsa bangga dan masa depan sepak bola Indonesia ada di tangan kalian. Teruskan perjuangan, tetap rendah hati, dan jangan pernah bermimpi. Indonesia mendukungmu sepenuhnya. Naturalisasi Mauro Zylstra dan 3 pemain keturunan lainnya sudah masuk tahap DPR. Proses naturalisasi 4 calon pemain keturunan untuk Timnas Indonesia telah memasuki tahap pembahasan di DPR RI. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Mauro Zylstra, pemain muda yang memiliki garis keturunan Indonesia dari Bandung, Jawa Barat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengkonfirmasi bahwa keempat nama tersebut, Mauro Zylstra, Isabel Top, Isabel Notet, dan Pauline van de Pol, kini tinggal menunggu persetujuan parlemen. Setelah mendapat lampu hijau dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Hukum dan HAM, proses kini berlanjut ke ranah legislatif. Presiden sudah menandatangani surat rekomendasi untuk naturalisasi Mauro dan 3 pemain wanita. Saat ini sudah berada di DPR, ujar Erick saat diwawancarai di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 31 Juli. Mauro yang masih berusia 20 tahun diproyeksikan memperkuat Timnas U23 Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Asia U2026 yang akan digelar pada 3-9 September mendatang di Sidoarjo, Jawa Timur. Kehadirannya diharapkan bisa memperkuat lini belakang skuad Garuda Muda. Sementara itu, 3 nama lainnya yakni Isabel Kop, Isabel Notet, dan Pauline van de Pol semuanya adalah pesepak bola kelahiran awal 2000-an dan direncanakan memperkuat Timnas Putri Indonesia dalam waktu dekat.
Meski proses administrasi sudah cukup jauh, Erik menyebut bahwa tahap lanjutan masih harus menunggu karena DPR RI sedang dalam masa reses. Insya Allah prosesnya dilanjutkan bulan Agustus. Saya sudah komunikasi dengan pihak DPR dan mereka menyatakan dukungan, tambahnya. Setelah proses di DPR selesai, keempat pemain hanya tinggal menjalani pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Setelah itu, mereka resmi bisa memperkuat timnas nasional di ajang internasional. Lebih lanjut, situasi naturalisasi 4 pemain keturunan ini, termasuk Mauro Zylstra, menunjukkan bahwa PSSI dan pemerintah serius dalam memperkuat kualitas tim nasional baik putra maupun putri. Langkah cepat yang dilakukan oleh Kemenpora dan Kemenkumham patut diapresiasi karena memperlihatkan sinergi antar lembaga negara dalam mendukung kemajuan sepak bola nasional. Masuknya surat dari Presiden ke DPR juga menjadi sinyal kuat bahwa proses ini didukung di tingkat tertinggi. Namun, fakta bahwa proses harus tertunda karena masa reses DPR mengingatkan kita bahwa birokrasi tetap menjadi bagian dari dinamika pengembangan olahraga di Indonesia. Ini jadi catatan penting bahwa sistem tetap harus bisa lebih adaptif, terutama jika menyangkut kepentingan jangka pendek seperti turnamen terdekat. Secara teknis, naturalisasi Mauro Zylstra adalah langkah strategis. Dengan usia muda dan potensi besar, ia bisa menjadi aset penting untuk timnas U23 yang tengah bersiap menghadapi kualifikasi Piala Asia U2026. Di sisi lain, masuknya 3 pemain wanita menunjukkan perhatian PSSI terhadap pembangunan sepak bola putri yang selama ini sering tertinggal dari sisi dukungan maupun eksposur. Meski begitu, perlu juga ada transparansi lebih lanjut soal kriteria pemilihan pemain keturunan ini. Apakah mereka benar-benar dipilih berdasarkan kebutuhan tim dan kualitas, atau ada faktor lain yang ikut bermain? Sebab keberhasilan naturalisasi hanya akan terasa jika mereka benar-benar mampu memberikan dampak positif di atas lapangan. Setiap langkah menuju impian besar memang tidak selalu mulus. Kadang harus bersabar, kadang harus menunggu saat yang tepat. Tapi percayalah, semua proses yang sedang kamu jalani sekarang, meski tampak lambat, adalah bagian dari perjalanan penting yang sedang Tuhan atur dengan rapi. Lihat saja para pemain keturunan seperti Mauro Zylstra dan lainnya. Mereka tidak serta-merta langsung berseragam timnas. Ada proses panjang, banyak pihak yang terlibat, dan waktu yang dibutuhkan. Tapi satu hal yang pasti, mereka tetap melangkah. Mereka tetap percaya bahwa tempat mereka adalah di lapangan, membela merah putih. Kalau kamu sedang merasa jalanmu tertunda atau ragu dengan progres yang kamu jalani, ingat, bukan kecepatannya yang paling penting, tapi konsistensimu untuk terus melangkah. Selama kamu belum berhenti, kamu masih dalam perjalanan. Jangan takut dengan proses, karena dari sanalah kamu sedang dibentuk jadi pribadi yang lebih kuat dan siap saat kesempatan besar datang. Tetap semangat, terus berlatih, dan jangan biarkan siapapun memadamkan nyalamu. Martin Paes, nyaman main di Arab Saudi, yakin timnas Indonesia bisa menang lagi. Kiper timnas Indonesia Martin Paes menyatakan antusiasmenya menghadapi laga melawan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar Oktober mendatang. Pertandingan ini merupakan bagian dari persaingan di grup B bersama Irak dan Arab Saudi, dengan seluruh laga di grup tersebut dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi. Dalam wawancara dengan media asal Amerika Serikat, WFFA, kiper yang kini membela FC Dallas itu mengungkapkan bahwa pengalaman sebelumnya di Arab Saudi meninggalkan kesan mendalam. Saat itu, timnas Indonesia mampu menahan imbang tuan rumah, dan bagi Paes, laga tersebut terasa seperti bermain di tanah air sendiri. Di luar Indonesia, komunitas masyarakat Indonesia terbesar ada di Arab Saudi. Suasananya luar biasa. Kami didukung banyak supporter yang datang langsung. Rasanya seperti bermain di kandang, ujar Paes.
Pertandingan itu sekaligus menjadi momen debut Martin Paes sebagai warga negara Indonesia dan ia mencatat penampilan impresif dengan menggagalkan penalti lawan. Laga itu sangat spesial. Debut saya bersama timnas dan langsung menahan penalti. Momen yang tidak akan terlupakan. Kenangnya. Paes menambahkan bahwa atmosfer pertandingan bersama timnas Indonesia selalu memberi kesan istimewa baik di laga kandang maupun tandang. Ia bahkan menyebutkan pernah bermain di hadapan 80.000 supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bermain di stadion penuh seperti itu, baik di kandang maupun saat tandang seperti di Congkok dengan 60.000 penonton, membuat saya merasa sangat beruntun. Jelasnya. Lebih lanjut, Paes merasa bangga bisa menjadi bagian dari skuad Garuda. Sebagai pemain keturunan, ia merasa memiliki tanggung jawab dan kehormatan tersendiri untuk membawa Indonesia berprestasi, termasuk mewujudkan impian tampil di Piala Dunia 2026. Bagi saya, ini bukan sekedar bermain sepak bola. Ini tentang memberi kontribusi bagi negara leluhur saya, meninggalkan warisan yang membanggakan dan membangun mimpi bersama timnas nasional, ungkapnya. Ia pun berharap bisa menjadi inspirasi dan memberikan dampak nyata baik bagi rekan satu tim maupun seluruh penggemar sepak bola di Indonesia. Lebih lanjut, situasi yang dialami Martin Paes mencerminkan kombinasi unik antara profesionalisme dan kebanggaan terhadap identitas barunya sebagai warga negara Indonesia. Ketika seorang pemain naturalisasi bisa merasa seperti di rumah saat bertanding di negara lain, itu menunjukkan kekuatan solidaritas diaspora Indonesia yang luar biasa. Kenyamanan Paes di Arab Saudi ditambah pengalamannya menahan penalti di laga debut memperlihatkan bahwa dukungan supporter memiliki pengaruh besar terhadap performa individu dan tim. Ini menjadi sinyal positif bahwa timnas memiliki potensi untuk bermain lepas meski di luar negeri selama atmosfer dukungan tetap terasa. Keinginannya untuk meninggalkan warisan dan mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia menunjukkan bahwa proses naturalisasi bukan sekedar formalitas. Ia tidak hanya membawa kemampuan teknis, tetapi juga dedikasi emosional yang tulus kepada Merah Putih. Namun, tantangan di grup B akan tetap berat. Bermain di kandang lawan, meski terasa seperti rumah kedua, tetap memerlukan persiapan mental dan strategi matang. Kepercayaan diri yang tinggi harus dibarengi dengan performa konsisten. Secara keseluruhan, semangat yang ditunjukkan Paes dapat menjadi pemicu semangat untuk rekan-rekannya di timnas dan memberi harapan besar bagi publik bahwa Indonesia memang layak bersaing di level tertinggi. Tidak ada mimpi yang terlalu besar selama ada keyakinan dan usaha yang tulus untuk mencapainya. Martin Paes adalah contoh nyata bahwa siapa saja bisa memberikan arti bagi sebuah negara, bahkan ketika awalnya datang dari tempat yang berbeda. Ia menunjukkan bahwa dengan hati yang penuh tekad, keberanian, dan rasa bangga, kita bisa berdiri tegak di panggung dunia. Bagi siapa saja yang sedang berjuang, entah di lapangan, di tempat kerja, atau dalam kehidupan sehari-hari, ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini bisa menjadi pijakan menuju sejarah besar besok. Percayalah, bangsa ini butuh orang-orang yang berani bermimpi dan tidak takut untuk mencoba. Karena dalam setiap mimpi yang diperjuangkan, disitulah harapan Indonesia dilahirkan kembali. Jangan pernah remehkan suara dalam hatimu yang berkata, "Aku bisa." Karena itu bukan sekedar harapan, itu adalah panggilan untuk bertindak. JIZES akhirnya buka suara soal isu transfer, segalanya masih mungkin terjadi. Kapten Timnas Indonesia JIZES akhirnya angkat bicara terkait rumor kepindahannya dari Venezia FC pada bursa transfer musim panas 2025.
Meski Venezia FC kini akan kembali tampil di Serie B kompetisi kasta kedua di Italia, Jay Itzes masih terlihat dalam acara resmi presentasi tim pada Rabu 30 Juli 2025. Kehadirannya tersebut memberi sinyal kuat bahwa sang pemain masih akan memperkuat klub asal kota Venice itu musim depan. Pemain kelahiran Mierlo, Belanda itu sebelumnya ramai diberitakan masuk radar beberapa klub Serie A. Kabarnya Genoa, Sassuolo, dan Udinese telah menyatakan minat untuk merekrutnya. Informasi ini disampaikan oleh jurnalis kenamaan Italia Fabrizio Romano. Namun hingga kini belum ada langkah konkret dari klub-klub peminat. Hal itu disinyalir karena harga jual yang dipatok Venezia FC cukup tinggi. Bek berdarah Indonesia itu dilaporkan dibanderol sekitar 10 juta euro atau setara lebih dari 188 miliar rupiah. Jay Itzes sendiri mengaku masih menikmati perannya di Venezia, terutama setelah mendapat kepercayaan sebagai kapten tim. Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan hengkang jika ada tawaran menarik yang datang. Tanda kutip, saya senang menjadi bagian dari Venezia dan bangga mengenakan ban kapten di sini, ungkap Jay seperti dikutip dari Tutto Venezia Sport. Tanda kutip, namun semua orang tahu bahwa bursa transfer selalu membuka kemungkinan segalanya masih bisa berubah. Tanda kutip, kalau saya tetap di sini, saya akan terus berjuang untuk klub. Tapi kalau ada kesempatan lain, kita lihat saja nanti. Pemain berusia 24 tahun tersebut memang menunjukkan perkembangan pesat sejak bergabung dengan Venezia pada 2023. Nilai pasalnya naik drastis dari hanya 900.000 euro pada akhir 2023 menjadi 7,5 juta euro pada pertengahan 2025. Dengan lonjakan tersebut, Jay kini menyandang status sebagai pemain asal Asia Tenggara termahal versi Transfermarkt per 18 Juni 2025. Meski masih belum jelas akan bertahan atau pindah, Jay Itzes tetap menunjukkan profesionalisme tinggi. Ia bahkan membagikan kesan positif kepada rekan-rekan barunya di Venezia. Tanda kutip, saya bilang ke pemain-pemain baru, Venice mungkin adalah kota paling indah di dunia, ucapnya sambil tersenyum. Tanda tutup. Lebih lanjut, situasi yang dialami Jay Itzes saat ini mencerminkan dilema umum bagi pemain yang sedang naik daun, antara kesetiaan terhadap klub yang telah memberinya kepercayaan dan peluang untuk berkembang di level lebih tinggi. Ia baru saja dipercaya sebagai kapten Venezia yang menunjukkan betapa besar pengaruh dan perannya di tim. Itu bukan hal kecil, menjadi kapten di klub Eropa menandakan bahwa dia punya kualitas kepemimpinan bukan hanya kemampuan teknis. Namun di sisi lain, tawaran dari klub-klub Serie A adalah kesempatan emas. Genoa, Sassuolo, dan Udinese adalah tim-tim yang bersaing di Liga Utama Italia dan bermain di sana bisa memperkuat posisi Jay sebagai pemain inti timnas serta meningkatkan visibilitasnya di panggung internasional. Yang menjadi penghalang utama adalah harga yang tinggi yang dipasang Venezia. Ini wajar mengingat nilai pasarnya memang melonjak drastis sejak 2023 dan klub tentu ingin mendapat keuntungan maksimal. Dari pernyataan Jay, tampak ia cukup dewasa dalam menyikapi situasi ini. Ia tidak memaksakan diri untuk hengkang, tapi juga tak menutup pintu untuk pindah. Itu menunjukkan bahwa dia siap menjalani kedua kemungkinan, bertahan dan memimpin Venezia atau mengambil tantangan baru di level yang lebih tinggi. Apapun yang terjadi, Jay berada dalam posisi menguntungkan. Ia sudah mencatatkan diri sebagai pemain Asia Tenggara dengan nilai pasar tertinggi dan kini tinggal menunggu langkah konkret dari klub-klub peminat. Keputusan akhirnya akan sangat menentukan arah karirnya dalam beberapa tahun ke depan. Situasi yang sedang dihadapi Jay Itzes saat ini bisa jadi cerminan buat siapa saja yang sedang berdiri di persimpangan antara zona nyaman dan kesempatan baru. Di momen seperti ini, penting untuk ingat satu hal, pertumbuhan jarang terjadi saat kamu bermain aman. Tapi di sisi lain, kesetiaan dan kesabaran juga bisa menjadi fondasi kokoh untuk kesuksesan jangka panjang. Kalau kamu berada di posisi seperti Jay, dihadapkan pada pilihan besar, ingatlah bahwa tidak ada jalan yang salah. Yang